semua telur. 1, 2, 3. Saya kasih faktor kita. Halo, selamat pagi Tribuners. Hari ini saya sudah berada di lapangan Palantika, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, dan sedang ada kegiatan makan telur bersama dengan anak-anak PKH Tribuners. Back lagi. Ya ini live Facebook ini, live-nya Tribun Sinapet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan foto, ini video. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Sosial Kabupaten Maros, yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maros, yang saya hormati Koordinator Pendamping Keluarga Harapan beserta seluruh SDPKH yang hadir pada pagi hari ini. Ibu-ibu semua yang saya cintai, alhamdulillah ini hadir ibu-ibu semua beserta anak-anak kita yang insya Allah ini selalu disehatkan. Juga hadir ibu-ibu hamil yang insya Allah yang kita doakan semoga ya nanti bisa melahirkan dengan baik, dengan sehat, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini ya kita melaksanakan namanya kegiatan mensukseskan gerakan makan telur. Gerakan makan telur secara serentak se-Sulawesi Selatan, yang dimana diharapkan dengan gerakan mengkonsumsi telur ini insya Allah kita nanti akan bisa tumbuh dengan sehat. Ya, untuk anak-anak kita bisa tumbuh dengan cerdas. Anak-anak kita nanti insya Allah terhindar dari stunting. Nah, supaya matu anak-anaknya mata dan mana insya Allah. Tapi yang paling utama bukan persoalan tingginya, tapi persoalan bagaimana anak-anak kita bisa tumbuh cerdas. Setuju? Jadi telurnya ini diusahakan itu dikonsumsi oleh anak kita. Jangan bapaknya ini pandai telur. Jangan cuma bapaknya dengan mamanya. Yang harus makan telur yang wajib itu anaknya. Kalau ada lebihnya telurnya, boleh dimakan sama bapaknya. Tapi kalau yang utama adalah anak-anak kita semua. Jadi kita harapkan semoga insya Allah anak-anak kita bisa tumbuh sehat, anak-anak kita tidak menjadi anak-anak stunting, tetapi kita melahirkan sumber daya manusia yang lebih baik lagi, lebih cerdas lagi, dan insya Allah lebih sehat lagi. Nah, ini harapannya sehingga pada pagi hari ini dilaksanakan namanya gerakan secara Sulawesi Selatan, gerakan mengkonsumsi telur. Nah, kenapa telur? Nah, nanti silakan Pak Kadis Kesehatan untuk menggambarkan pentingnya makan telur buat kita semua. Nah, kalau kita sudah rutin mengkonsumsi telur, ya secara anak kita insya Allah ini akan tumbuh dengan sehat dan tumbuh dengan kuat. Ini yang saya sampaikan pada kita semua, dan terima kasih pada Koordinator Pendamping PKH, Ibu Sri, dan seluruh SDM PKH yang senantiasa mendampingi kita untuk kegiatan-kegiatan mensukseskan program-program mewujudkan keluarga harapan di
Kabupaten Maros. Inilah harapan saya pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk kegiatan gerakan makan telurnya. Ya, semoga gerakan mengkonsumsi telur ini bisa kita terus lakukan. Ya, sebelum saya meninggalkan tempat ini, kita akan dengarkan dulu arahan dari penjelasan dari Pak Kadis Kesehatan tentang pentingnya telur. Kenapa harus telur? Kenapa bukan yang lain? Ya, nanti kita akan diberikan penjelasan. Kemudian nanti Pak Kadis Sosial juga akan memberikan penjelasan beberapa program kita penanganan ini dan juga koordinator SDM PKH terhadap beberapa gerakan kita pada hari ini. Ya, demikian. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan bersama Bapak Bupati Maros, Bapak Dr. Haji Andi Sapril Aidisan, SIPNA, yang saya hormati Kadis Sosial dan Koordinator PKH dan seluruh ibu-ibu balita yang hadir pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah, pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena bisa bersama-sama berkumpul pada hari ini dengan maksud dan tujuan bagaimana kita menjaga derajat kesehatan anak-anak kita. Perlu kami sampaikan bahwa gerakan makan telur ini adalah gerakan yang cukup bagus karena ini ada dua sasarannya. Yang pertama adalah ibu hamil, yang kedua adalah balita. Jadi dua tujuan yang ingin kita capai. Yang pertama adalah khusus ibu hamil, ini kita lebih fokus ke pencegahan stunting. Khusus ibu hamil, jadi pencegahan stunting. Sedangkan untuk balita itu adalah untuk penanganan stunting. Ya, apabila ada balita kita yang stunting atau ada balita yang hampir stunting, itu fokus di penanganan stunting. Nah, kalau ibu hamil, yaitu fokusnya di pencegahan stunting. Jadi kalau kita tangani stunting, balita stunting, kemudian kita stop juga produksi stunting baru dengan pendekatan mencegah terjadinya stunting baru dengan mengkonsumsi telur bagi ibu hamil. Tujuan dari telur ini beda dengan yang daging dan seterusnya karena ada kandungan protein yang dibutuhkan di dalam telur yang tidak didapatkan di Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.